Baik, di sini ada tabel perbandingan sin cos tan, nilai dari sin cos tan dari sudut 0 derajat hingga 90 derajat. Kita ketahui bahwa sudut dalam satu putaran itu adalah 360, sehingga sudut istimewa itu tidak hanya dari 0 derajat sampai 90 derajat, melainkan sampai 360 bahkan lebih, ya, berapa kali dia berputar. Jadi untuk menentukan nilai daripada sudut lebih dari 90 derajat itu kalian harus ingat bahwa kita punya kuadran, ya. KD1 itu adalah kuadran, ya. Kuadran bukan kuadrat, jadi kuadran pakai N. Kuadran kita singkat jadi KD. Di sini daerah KD1, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 letaknya dari 0 derajat hingga 90 derajat. Kuadran 2 itu dari 90 hingga 180. Kuadran 3 itu 180 hingga 270, dan kuadran 4 itu dari 270 hingga 360, ya, itu satu putaran. Untuk kuadran 1, nilai sin, cos, tan beserta kebalikannya itu bernilai semuanya positif. Sedangkan saya tulis dulu, kebalikan sin itu adalah kosekan, kebalikan cos itu sekan, kebalikan tan itu kotangan, semuanya bernilai positif. Kalau kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan kebalikannya, yaitu kosekan yang bernilai positif, berarti sisanya cos, tan, sekan, kotangan itu bernilai negatif, ya. Terus kuadran 3 itu tan dan kebalikannya kotangan yang bernilai positif. Kuadran 4 itu cos dan kebalikannya sekan yang bernilai positif. Oke, kalian harus ingat. Jadi untuk kuadran 1 itu semuanya positif. Kuadran 2 hanya sin dan kosekan, kuadran 3 tan dan kotangan, kuadran 4 cos dan sekan. Baik, lalu bagaimana dengan rumusnya? Jadi misalkan ada sin, ya. Kalau sin itu nanti n dikali 90 ditambah atau dikurang dengan alfa, maka nanti dia tetap menjadi sin alfa. Catatannya n-nya genap. Genap ini berarti yang dimaksud adalah 2 dan 4, ya. 2 dikali 90 itu 180. 2 dikali 4 dikali 90 itu adalah 360. Nah, kalau n-nya kalian ambil yang genap, ya, saya fokusnya di sini catatannya supaya gampang proses penyelesaiannya. Kenapa jadi genap? Karena sin itu bakalan tetap sin. Kalau kalian ambil yang ganjil 1 dan 3 itu sebenarnya bisa, tapi nanti sin dari soal itu akan berubah menjadi cos, dan ada perubahan yang lainnya. Cos jadi sin, tan jadi kotangan, kayak gitu. Nah, supaya gampang, kalian tetap saja menggunakan n-nya sebagai bilangan genap itu 2 dan 4. Jadi nanti cos tetap cos, tan tetap tan. Tidak ada perubahan. Seperti itu. Jadi kalian tinggal menentukan letak dari sudutnya itu berada di kuadran berapa. Contohnya supaya gampang, contohnya saya punya cos dari 150 derajat. Cos dari 150 derajat. Baik, 150 ini saya akan ubah jadi 2 dikali 90. Ya, 2 kali 90 itu 180. Jadi 180 supaya jadi 150 kita kurangi dengan 30 derajat. Ya. Jadi perhatikan 180 dikurang 30 itu 150 derajat. Baik, untuk sudutnya kita sudah peroleh rumus seperti ini. Lalu perhatikan cos ini tetap menjadi cos karena 2 yang kita ambil ini n-nya genap. N-nya genap maka cosnya tetap, ya. Terus 30. Jadi 150 ini kita perkecil jadi sudutnya 30 derajat seperti yang ada di tabel ini. 30 derajat kan
ada ya nilainya. Jadi cos 30 derajat. Baik, kita perhatikan 150 itu berada di kuadran 2. Dan di kuadran 2 hanya sin yang positif, sehingga pertanyaannya ini kan cos ya. Jadi nilainya jadi negatif sini. Jadi negatif cos 30 derajat. Nah, negatif cos 30 derajat itu adalah setengah, jadi negatif 1/2. Baik, di sini ada soal nilai dari sin 120 ditambah cos 330 dikurang tan 240 itu berapa. Jadi untuk menjawab soal ini kita bisa menyelesaikannya satu persatu. Dimulai dari sin 120 derajat. Ini kita ambil n-nya itu adalah 2, jadi 2 dikali 90 derajat. 180 dikurang 60 derajat, maka kita peroleh sin 60 derajat. Karena 120 berada di kuadran 2, maka nanti dia tetap bernilai positif. Nah, sin 60 itu kan nilainya sama dengan setengah akar 3. Lalu kita lanjut untuk menjawab cos 330 derajat. Itu sama aja dengan cos, buka kurung, kita ambil 4. Karena kalau 2 itu agak kejauhan ya. Jadi 4 dikali 90 derajat itu 360 dikurangi 30 derajat, maka nanti cos 30 derajat. Kita perhatikan 330 itu berada di kuadran 4. Nah, karena dia berada di kuadran 4 dan nilainya perbandingannya adalah cos, maka nilainya positif. Jadi cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Baik, kita lanjut untuk sin tan 240 derajat. Nah, berarti ini menjadi tan buka kurung 2 dikali 90 derajat 180. 180 untuk jadi 240 berarti ditambah 60 derajat. Ya, jadinya tan 60 derajat. 240 berada di kuadran 3 dan tan itu bernilai positif, sehingga tan 60 derajat seperti yang di tabel nilainya adalah akar 3. Berarti kita tulis sini akar 3. Baru kita selesaikan soal yang ada. Jadi sin 120 ditambah cos 330 dikurang tan 240 itu menjadi setengah akar 3 ditambah dengan setengah akar 3 dikurang dengan akar 3. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 itu sama dengan akar 3 ya. Dikurang akar 3 berarti nilainya sama dengan 0.